Video ini merupakan bentuk persembahan dari NGKPS Geraha Raya untuk seluruh jemaat GKPS Geraha Raya sebagai bentuk sosialisasi di tengah pandemi COVID-19 serta memperingati Hari Paskah. Pada kesempatan ini, BPH NGKPS Geraha Raya mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan beberapa jemaat GKPS Geraha Raya sebagai perwakilan dari beberapa profesi yang menjalani peran penting selama pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Selina Rianto Damanik. Nama saya Lesteria Purba. Namaku Aditya Purba. Saya Ciburuk Erni Purba. Nama saya Wajara, saya berumur 7 tahun. Nama saya Guara Solita Lingga. Nama saya Paredi Purba. Kenalkan, nama saya Yulia Sabrina Purba. Ya, di sini saya Lambok David Sitinjak. Profesi saya adalah sebagai tenaga pengajar di SMP. Saya kelas 1 SD. Mewakili tim medis. Mewakili pengemudi angkutan umum di Tangerang. Saya seorang pelajar kelas 5 SD. Mewakili seorang pekerja ya. Saya adalah seorang perawat. Profesiku adalah ojek online. Kerjaan saya sekarang sebagai wira swasta. Bagaimana pendapat kalian tentang pandemi ini? Pendapat saya mengenai musibah ini sangat sensitif. Gimana orang-orang yang dekat dulu sama kita kadang menjauh, termasuk itu tetangga. Dulu kita akrab dan sekarang saling menjauh-jauhan. COVID-19 itu adalah suatu kejadian yang menakutkan dan mengerikan yang belum pernah terjadi. Penyebarannya sangat cepat dan sudah memakan banyak korban jiwa di Indonesia bahkan di dunia. Sebenarnya sih ini keadaan yang memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Soalnya ini kasus global atau kasus dunia. Karena dari kasus ini kita bisa lihat keadaan sekarang. Dari mulai ekonomi yang mulai anjlok. Wabah atau virus yang sudah sangat-sangat serius karena sudah mencapai dunia, bukan hanya di Indonesia. Bahkan untuk saat ini kita saja belum bisa untuk mencari atau menanggulangi penyakit wabah virus tersebut. Tentunya sangat menyedihkan sekali dengan adanya kasus pandemi ini yang menyebar begitu dengan cepat hingga seluruh dunia. Bahkan sudah memakan banyak korban jiwa. Virus yang bisa masuk ke tubuh. Pasti sedih lah, karena menurut informasi yang saya dapat, pandemi ini sudah menyebabkan banyak orang yang sakit dan juga meninggal. Apalagi ini sudah menyebar ke seluruh dunia loh. Jujur saya pribadi merasakan ada ketakutan di dalam hati sejak mendengar pertama sekalinya muncul virus ini di Wuhan dan di negara-negara lainnya seperti Italia dan sekarang di Indonesia. Adakah pengaruh pandemi ini pada profesi atau pekerjaan kalian? Hal itu sangat berpengaruh dengan kegiatan saya sehari-hari. Karena pemerintah memutuskan semua kegiatan belajar mengajar dipusatkan di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Cuman kendala yang sering kami alami di lapangan, sebagian murid itu tidak ada responnya untuk belajar, sehingga kami akan menyuruh orang tuanya untuk membangunkan agar anaknya ikut online. Walaupun kendala-kendala itu kami temukan di lapangan, namun kami tetap melakukan tugas kami sebagai tenaga pendidik untuk memberikan pembelajaran jarak jauh. Jangka panjangnya pasti ada. Yang namanya itu PHK massal yang seperti kita tahu. Karena keadaan roda ekonomi yang nggak berjalan, khususnya saya pekerja retail, penjualan nggak ada, otomatis pasti sales turun, karyawan dikurangi. Itu dampak negatifnya. Jadi kalau saya sebagai perawat, mungkin kita lebih sering untuk mencuci tangan, penggunaan alat-alat APD yang lengkap, terus juga harus lebih menjaga diri kita, minum vitamin, menjaga kesehatan, menjauhi makanan dan minuman yang bisa menyebabkan penyakit. Akibat pengaruh virus corona ini, pekerjaan saya seperti membawa angkutan umum sungguh sangat menyedihkan. Istri di rumah ngoceh-ngoceh mulu, pusing banget. Gimana dulu bisa beli beras sekilo, sekarang wor-wor sekilo, 1/4 kilo juga nggak ada. Dengan pandemi saat ini sangat berpengaruh terhadap petugas medis. Petugas medislah dia sebagai garda terdepan dalam menangani pasien yang terjangkit virus corona. Kurangnya alat pelindung diri
yang digunakan sesuai standar WHO yang membuat tim medis memakai alat pelindung diri seadanya, tidak sesuai dengan standar. Sulit untuk bertemu keluarga dan untuk pulang ke rumah selama bertugas. Enakan belajar di rumah atau belajar di sekolah? Sekolah. Kenapa? Karena bisa ketemu langsung. Terus Apa deh kalau mau dinilai juga bisa langsung. Ya, karena kami tidak bisa sekolah, tidak bisa ketemu teman, tidak bisa ketemu guru, tidak bisa bermain di luar, tidak bisa kemana-mana. Kami juga tidak bisa gereja, karena kami itu harus selalu berada di rumah. Aku sendiri sebagai driver ojek online, yaitu kurangnya customer karena tidak berani untuk keluar, tapi di sisi lain banyaknya peminat makanan ya atau GoFood yang bisa kami antar ke rumah customer kami. Tentu ada. Mungkin sebagian orang bisa bekerja di rumah atau work from home. Berbeda dengan kami sebagai pedagang atau wira swasta, saya sendiri sekarang berdagang di Tanah Abang. Artinya saat ini saya tidak bisa berdagang. Sementara kebutuhan hidup tetap harus dibutuhin, tapi apa boleh buat, untuk sekarang kita lebih baik tetap tinggal di rumah, stay di home. Hal positif apa yang kalian dapatkan selama pandemi ini? Kita mempunyai banyak waktu berkumpul bersama keluarga. Dan kalau dari segi sekolahnya, kita itu bisa menguasai ilmu teknologi dan komunikasi. Kita lebih memperhatikan kebersihan dan memperhatikan lingkungan. Kita harus jadi lebih sering cuci tangan, lebih sering untuk membersihkan diri kita. Terus juga kita jadi lebih sering berdoa kepada Tuhan, jadi lebih sering mendekatkan diri kepada Tuhan. Kira seneng nggak kalau misalnya Bubu sama Bapak ada di rumah terus? Kan biasanya kerja tuh. Senangnya kenapa? Karena supaya nggak kena virus corona ya. Gitu ya. Yang pertama, kita diajarkan untuk hidup sehat, menjaga kebersihan diri sendiri, dan menjaga lingkungan sekitar. Yang kedua, kita diajarkan untuk meluangkan banyak waktu dalam keluarga, contohnya makan bersama, berdoa bersama, dan melakukan pujian bersama. Yang ketiga, kita diajarkan untuk hidup bertobat, tidak saling menyalahkan, tapi mulailah introspeksi dari diri sendiri. Hal positif yang saya dapat pada musibah virus corona ini, yang dulu kita suka nongkrong habis pulang narik, nongkrong di tongkrongan, kalau sekarang nggak lagi, habis narik langsung pulang ke rumah. Karena itu nongkrong jarang sama pemerintah, nggak boleh ngumpul-ngumpul katanya. Hal positif yang dapat diambil selama pandemi ini, yang pertama lebih peduli kesehatan, yang kedua dengan anjuran pemerintah stay at home, kita lebih banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga di rumah. Yang ketiga, menyadarkan kita untuk lebih merenungkan dan lebih berserah kepada Tuhan. Sebenarnya banyak sekali hal positif yang bisa kita dapat dengan adanya kasus pandemi ini, yaitu menambah cinta kasih kita kepada Tuhan agar lebih berserah kepada Tuhan dengan keadaan seperti saat ini, menambah kasih cinta kita kepada keluarga, dan menambah kasih cinta kita kepada alam atau bumi ini. Walaupun pada tahun ini Paskah tidak dirayakan bersama di gereja, apakah ada makna Paskah selama pandemi ini berlangsung? Kami sekeluarga tetap semangat merayakan hari Paskah di rumah walaupun bertiga, istri dan anak satu. Tuhan tetap memberkati kita. Paskah itu identik dengan pengorbanan. Dalam situasi saat ini, kita dituntut untuk diam di rumah. Itu adalah merupakan salah satu pengorbanan untuk melawan keinginan kita untuk keluar dari rumah. Yang kedua, pengorbanan yang dilakukan oleh semua yang terlibat untuk penanganan virus COVID-19, mulai dari pemerintah, kepolisian, relawan, dan tenaga medis. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus saat ini, itu memberikan semangat kepada kita untuk terus bangkit, bersatu memerangi virus corona dengan mematuhi anjuran dan himbauan pemerintah selama pandemi ini. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus,
semua dapat bisa berhenti dengan cepat dan masalah virus ini cepat selesai. Yang namanya ibadah itu ya nggak harus tempat ibadah. Kita di mana-mana itu bisa ibadah. Dalam perlakuan pun kita bisa ibadah. Kita nggak ada ibadah di gereja, tapi kita ada ibadah bersama keluarga. Jadi bisa lebih dekat sama keluarga. Kristus telah menang, melawan, dan juga mengalahkan maut. Jadi, menurut saya, tema Paskah kali ini adalah kita juga pasti menang melawan rasa takut, rasa panik terhadap virus corona yang sedang mewabah. Caranya adalah dengan mengandalkan Tuhan dan juga menjaga kebersihan dan kesehatan. Mungkin kita masih bisa merayakan di rumah kita masing-masing, karena gimana pun Tuhan Yesus tidak akan pernah memberikan pencobaan melebihi kemampuan umatnya. Dan yang terpenting, mari kita bangkit dari rasa ketakutan kita yang berlebihan seperti Tuhan Yesus yang telah bangkit untuk kita. Amin. Pandemi virus corona membingungkan dan menakutkan bagi ratusan juta orang. Hal ini tentu tidak mengejutkan. Hingga detik ini, 4 April 2020, kasus COVID-19 di dunia tercatat sebanyak 1.093.103 orang dinyatakan positif terinfeksi. 58.729 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Dan 228.039 orang dinyatakan sembuh. Virus corona ini bukan hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga mengubah banyak hal di dunia ini. Salah satu yang diubah adalah tata cara kehidupan manusia, mulai dari interaksi sesama manusia maupun proses berhubungan dengan Tuhan. Beberapa orang mengurung diri di rumah, menghindari tempat keramaian, dan mereka menunda perjalanan ke tempat lain. Sebagian lainnya mengubah tata cara bersalaman dari berjabat tangan dan berpelukan menjadi salam menggunakan siku dan kaki. Di Cina misalnya, setelah penutupan kota dan pembatasan aktivitas publik, melalui pengeras suara, pemerintah Cina menghimbau agar penduduknya untuk tidak berjabat tangan. Alih-alih mereka berjabat tangan, sebaliknya mereka melakukan gestur gongshou. Untuk pria, tangan kanan setengah mengepal, dan kemudian tangan kiri memegang tangan kanan di depan dada, dan di sisi sebaliknya untuk wanita. Di Prancis, yang terkenal dengan sapaan yang diikuti dengan cipika-cipiki, di forum informal, meskipun mereka baru saling kenal. Menurut ahli etiket Philippi Lucifus, berjabat tangan merupakan budaya yang relatif baru yang dimulai sejak abad pertengahan. Kini menurutnya, menatap mata seseorang ketika baru berjumpa sudah lebih dari cukup. Di Spanyol, ada sebuah tradisi tanggal 12 April sebelum merayakan Paskah. Mereka akan mencium patung Bunda Maria seminggu sebelum Paskah. Biasanya pengunjung mencium tangan dan kaki dari patung Bunda Maria dan beberapa santo yang dipercaya akan memberikan perlindungan. Hanya tersisa beberapa hari lagi. Menurut pejabat Departemen Kesehatan Fernando Simon, ritual ini kemungkinan akan dilarang. Virus corona juga berdampak
pada kehidupan keagamaan. Di Vatikan, Paus Fransiskus memilih untuk tidak menyampaikan berkat secara tradisional pada hari Minggu dari teras jendela yang menghadap lapangan Santo Petrus. Sebagai gantinya, ia menyampaikan berkat Minggu secara langsung melalui media internet. Gereja GKPS sudah hampir sebulan kita juga merayakan ibadah secara online. Para gereja mulai mencari bentuk ibadah yang baru. Beratus-ratus tahun lamanya bangsa pilihan Allah mengalami penindasan di Mesir. Dan karena kasih setia dan janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka Allah melalui perantaraan Musa yang dibantu oleh Harun dan Miriam pergi ke Raja Firaun untuk mengabarkan bahwa Allah menginginkan umatnya untuk pergi beribadah. Alkitab mencatat bahwa kekerasan hati Raja Firaun berakhir setelah kematian seluruh anak sulung manusia dan binatang di Mesir. Paskah bermula dari bangsa Israel yang takut dan Allah yang datang menolong mereka. Markus 16 ayat 6 berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Paskah di Perjanjian Baru dimulai dari kata, "Jangan takut." Kisah Paskah bernarasi tentang himbauan, "Jangan takut." Itulah kata-kata malaikat Tuhan kepada para perempuan, Maria Magdalena dan Maria, ibu Yakobus, serta Salomo yang pagi-pagi buta berziarah ke makam Yesus. Naskah Paskah pun akhirnya menjadi kisah kemenangan dari rasa takut berkat kebangkitan Yesus. Ia yang mati disalibkan mengalahkan sang dewa waktu hingga si dewa maut. Kebangkitan Yesus adalah penjelasan bahwa ia adalah yang awal dan yang akhir, seperti disaksikan dalam kitab Wahyu 22 ayat 13. "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Pemuda-pemuda GKPS Geraha Raya, di tengah pandemik virus corona, mari kita memaknai Paskah dengan tidak takut. Jangan takut berarti jaga kesehatan dengan baik, waspada, terapkan pola hidup sehat, konsumsi air minum yang cukup, rutin berolahraga, cukup tidur, hentikan kebiasaan merokok dan alkohol, cuci tangan, berdoa kepada semua orang. Tidak takut yang kedua berarti tetap terhubung dengan orang-orang tercinta. Kebijakan isolasi telah diberlakukan di beberapa wilayah demi mencegah penyebaran virus corona. Hal ini bisa membuat Anda dan teman Anda merasa lebih stres dan kesepian. Tetap terhubung dengan mereka. Beberapa teman kita dan beberapa keluarga kita saat ini mereka positif virus corona. Jangan mengucilkan mereka, tetap menguatkan mereka. Tetap berhubungan dengan mereka dengan media apapun. Sehingga Paskah di tengah pandemik virus corona bisa kita rayakan dan kita menyebarkan virus tidak takut untuk virus corona. Selamat Hari Paskah. Tuhan memberkati.
Kita percaya kuasa Tuhan bekerja mengatasi segala masalah pandemi ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Selamat Paskah.